Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya, Yeni Dwi Seviawati, Fasilitator dan CGP Rekognisi, Program Guru Penggerak Angkatan 10, BGP Gorontalo. Saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi Modul 2.3, Coaching. Pada tugas ruang kolaborasi ini, saya mempraktekkan coaching kepada rekan CGP saya, di mana saya berperan sebagai coach, sementara teman saya berperan sebagai coach, dan satu teman saya berperan sebagai pengamat. Dalam tugas ini, saya membawakan kasus 3, di mana kasus 3 itu tentang rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Pada kasus ini, saya sebagai coach menggali solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh rekan saya. Mari kita lihat rekaman berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Gimana kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ada apa ini? Ya, Bu Dwi, saya boleh cerita sedikit Bu Dwi, sekaligus mohon sumbang sarannya seperti apa sebaiknya hal yang harus saya lakukan dengan permasalahan yang baru saya alami. Oke, baik-baik. Pak Yusuf duduk dulu ya. Baik, Nah, yuk monggo kita sama-sama nih. Apa yang mau diceritakan ini Pak? ya Bu Dwi. Jadi gini, tadi kan Bu Dwi juga tahu ya, hari ini kan jadwal supervisi saya. Nah, supervisi yang biasanya dilakukan Ya. oleh kepala sekolah, kebetulan tadi pengawas mapel IPA kan datang. Jadi atas keinginan beliau yang langsung mensupervisi saya di kelas. Ya. Kemudian setelah supervisi di dalam evaluasi percakapan pasca observasi atau supervisi itu, beliau sepertinya keberatan Bu Dwi, karena kok di dalam modul ajar saya ada buku teks, namun di dalam media yang saya berikan atau saya belajarkan itu saya nggak pakai buku teks. Jadi beliau marah, dan ketika di dalam diskusinya saya menjelaskan, beliau kurang berkenan dan saya baru tahu, dan akhirnya saya tadi ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Begitu Bu Dwi. Oh, jadi Bapak ditegur oleh kepala sekolah ini tadi ya? Betul, Setelah betul. kegiatan supervisi tadi. Memang saya lihat juga tadi ada Bapak pengawas di kelasnya Bapak tadi gitu ya. Jadi Bapak pengawas ini langsung melakukan supervisi ya kepada Bapak. Betul Bu Dwi, saya Dan langsung dari hasil diskusi. supervisi tadi ternyata Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Iya. Iya. Nah, Jadi sebenarnya kira-kira Bu nih Dwi, mhm, ya jadi sebenarnya Bu Dwi, dalam percakapan ini tuh saya mau bagaimana mengatasi situasi setelah pengawas marah tadi gitu. Saya ingin memperbaiki hubungan dengan pengawas dan memastikan semoga hal ini tidak terjadi lagi gitu. oke baik. Jadi yang Bapak harapkan nanti ketika kita berbicara di sini tentang apa ini Pak harapannya? Eee, Harapannya semoga dengan pembicaraan kita ini kan saya bisa dapat solusi lah Bu Dwi ya, bisa Ya. memperbaiki hubungan saya dengan Pak Pengawas, sekaligus dengan kepala sekolah, karena tadi sepertinya beliau juga marah karena mungkin ditegur juga oleh pengawas, dan Oh harapannya gitu. semoga dengan solusi yang Ya. bisa nanti kita dapatkan ini, hal ini tidak terjadi lagi Bu Dwi.
Iya. Oke, coba ceritakan kembali Pak, situasinya itu seperti apa tadi itu Pak? Ya, jadi pada saat mengajar itu beliau berkeliling Bu Dwi di dalam kelompok gitu kan, karena sudah saya bagi dalam kelompok. Kemudian ternyata memang di dalam catatan beliau evaluasinya itu kok tidak ada buku teks yang saya berikan kepada anak. Saya kan mengajarkan tentang ekosistem ya, jadi setelah asesmen awal yang saya lakukan itu sehingga anak-anak kan sudah saya golongkan dengan profil belajar yang berbeda. Saya bentuk dalam kelompoknya memang secara heterogen. Namun artinya kan saya harus membuat sumber belajar, modul ajar yang betul-betul bisa memfasilitasi semua. Hanya ya beliau tadi menyampaikan kenapa tidak ada buku teks, kan kita acuannya harus buku teks begitu. Begitu Bu Dwi. Iya. Kalau menurut saya Bapak sudah mengerjakan, kegiatan pembelajaran tadi itu, keren sekali ya, Pak, ya. Itu kalau dari saya lihat penjelasan dari Bapak keren sekali karena sudah menyiapkan peserta didik, membagi kelompok sesuai dengan profil belajar dari anak-anak. Namun ini berkaitan dengan, teks ya, penggunaan buku teks tadi ya, Pak, ya. Betul, betul Bu Dwi. Nah, penggunaan buku teks. Kemudian Bapak adakah penjelasan kepada beliau tadi? Iya, setelah tadi saya ditanyakan oleh beliau, kenapa tidak menggunakan buku teks? Eh, Nanti kalau tidak pakai buku teks, bisa jadi keluar dari kurikulum begitu yang disampaikan Oh, beliau. Akhirnya kan ya, saya tadi agak sedikit terpancing Bu Dwi, akhirnya kan saya menjelaskan bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu kan untuk sumber belajar itu tidak hanya menggunakan buku teks gitu kan. Dengan setelah kita menganalisa profil belajar yang berbeda, kita bisa bikin diferensiasi di dalam apa namanya konten pembelajaran kita kan. Di dalam iya, prosesnya juga saya sudah susun demikian gitu. Saya jelaskan kan tidak hanya buku teks Bapak, namun tetap saya ini mengacu pada kurikulum, tidak keluar dari kurikulum. TP dan ATP yang sudah kami susun itu sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Namun saya rasa menurut penilaian saya ya Bu Dwi, barangkali beliau agak tersinggung ketika saya menjelaskan itu tadi terlalu detail, dan apakah beliau merasa digurui atau barangkali juga nada saya ketika berbicara itu yang kurang kurang pas ketika menghadapi beliau tadi. Demikian Bu Dwi. oke. Jadi dari sini kalau saya lihat penjelasan Bapak tadi sudah bagus kepada pengawas, namun, Bapak sudah di sini juga merasa bahwa tadi mungkin terlalu menggurui gitu ya, Pak, ya? Iya, Iya, saya jadi artinya mungkin ini menjadi sebuah kesalahan ya, Pak, ya, yang ya, apa, terkait dengan sikap kita gitu ya, Pak, ya, mungkin ya? iya. Eh, saya saya betul yang sampaikan Bu Dwi tadi, sepertinya cara saya menyampaikannya itu yang beliau rasa mungkin menggurui, sehingga walaupun mungkin yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan pemahaman beliau, namun cara saya sehingga beliau merasa tersinggung. Tadi bahasa Pak Kepala Sekolah ketika menegur saya, jadi saya dipanggil ke ruangan itu langsung ditegur, katanya Pak Pengawas tadi, Pak Heri, itu tersinggung dengan ucapan saya ketika beliau menjelaskan kenapa tidak menggunakan buku teks gitu. Begitu Bu Dwi, jadinya Iya. saya juga kurang nyaman jadinya saat ini. Iya, jadi kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan supaya kita juga sendiri merasa nyaman gitu ya dengan Iya, Bapak pengawas dan juga Bapak kepala sekolah gitu ya, karena semuanya iya. kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? Kalau saya punya rencana gini Bu Dwi, nanti mohon masukannya ya Bu Dwi ya, Iya, siap. tanggapannya. Eh, saya coba menemui Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian saya menyampaikan permintaan maaf, dan saya jelaskan, karena tadi ketika Kepala Sekolah menyampaikan itu, saya belum sempat menyampaikan permasalahannya dengan detail. Jadi Ya, nanti betul. saya menemui Kepala Sekolah, kemudian saya sampaikan duduk permasalahannya seperti apa kepada beliau. Yang pasti saya mohon maaf, namun juga karena yang disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi adalah dikhawatirkan saya keluar dari kurikulum,
maka juga harus saya jelaskan dan saya yakin kepala sekolah memahami itu. Kemudian yang kedua setelah itu, saya minta difasilitasi untuk bisa bertemu dengan pengawas secepatnya begitu, karena besok juga ada jadwal supervisi kembali oleh guru mapel IPA di kelas 8. Saya minta difasilitasi untuk bertemu, untuk yang pertama minta maaf juga Bu Dwi. Kemudian saya juga akan mendengarkan saran beliau untuk menggunakan buku teks, karena memang juga kesalahan saya di modul ajar itu saya lampirkan gitu ya, di tertulis menggunakan buku teks. Namun yang saya maksud buku teks di situ tidak mesti ada di dalam, namun itu bisa jadi sumber yang memperkaya begitu. Dan saya juga akan memastikan buku teks sesuai dengan apa yang beliau sarankan itu akan saya gunakan, walaupun mungkin lebih banyak nanti penggunaannya adalah modul ajar yang sudah saya susun. Bagaimana menurut Bu Dwi kalau misalnya langkah-langkah atau solusi itu yang saya ambil? Bagus sekali itu Pak menurut saya. Jadi di sini Bapak berusaha untuk tabayun dulu, untuk bertemu dulu ya, meminta maaf, kemudian juga menyampaikan penjelasan kembali gitu ya Pak ya, terkait dengan Iya, penggunaan bahan ajar, dan tentunya tadi Bapak juga meminta untuk difasilitasi kepala sekolah. Pastinya iya, Bapak harus menemui kepala sekolah dulu ya Pak ya, supaya iya, Bapak kepala sekolah juga punya waktu untuk memfasilitasi betul. pertemuan dengan antara Bapak dengan pengawas tersebut. Iya, iya, Iya. betul Nah, Bu Dwi. kira-kira Bapak akan menemui Bapak kepala sekolah kapan ini? Rencananya siang ini Bu Dwi, karena saya juga jadi Yang kurang nyaman gitu. Terus Bu iya. Dwi kalau misalnya selain itu nanti juga saya minta ke pengawas ini ya, artinya bukan basa-basi tapi karena beliau sudah merasa tersinggung, namun memang bagaimana kalau misalnya saya juga minta tunjuk ajar, minta pandangan beliau seperti apa sarannya untuk meningkatkan kinerja saya agar sesuai dengan ekspektasi atau apa yang diharapkan beliau. Menurut Bu Dwi itu berlebihan atau pantas-pantas saja Bu Dwi? Enggak, Pak, menurut saya tuh bagus sekali sih, Pak. Artinya bahwa kita juga menghargai peran beliau sebagai pengawas juga di sekolah, dan kita tentunya menurut saya sih kita tetap harus belajar gitu ya. Kita tetap Baik. harus belajar. Jadi solusi Bapak tadi untuk bisa bertemu, kemudian untuk bisa menyampaikan terkait dengan modul ajar dan juga sharing terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak gitu ya, baik untuk berkaitan dengan pembelajaran ataupun yang lainnya. Itu sangat bagus sekali menjadi Baik. diskusi. Saya yakin itu menjadi sebuah topik untuk diskusi yang sangat seru untuk memperbaiki kesalahan yang kemarin. Itu menurut Wah, saya. baik, terima kasih Bu Dwi. Oke. Saya jadi lebih lebih siap setelah percakapan kita ini. Saya merasa lebih siap dan mudah-mudahan setelah ini nanti menjelang pulang sekolah saya akan menemui Bapak Kepala, kemudian minta untuk difasilitasi besok pagi bertemu dengan pengawas. Mungkin begitu Bu Dwi. Oke, ya siapa. Alhamdulillah, semoga nanti rencana Bapak berjalan dengan lancar dan permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih ya Bu Dwi. Mohon Sama-sama. nanti Bu Dwi juga masih berkenan ya nanti setelah saya menemui kepala sekolah kemudian pengawas, nanti saya cerita-cerita lagi. Mudah-mudahan Bu Siap, Dwi punya siap. waktu ya. Oke. Baik. Siap Pak, Terima kasih selalu Bu Dwi. Mohon tersedia. maaf mengganggu waktunya. Izin Bu Dwi, Enggak. kalau gitu saya kembali kebetulan saya ada kelas kembali, namun tadi karena kurang nyaman jadi kayaknya saya perlu cerita-cerita. Terima kasih Bu Dwi Iya, sekali siap lagi. Pak. Pak Baik, Yusuf, terima kasih assalamualaikum. banyak. Salam. Bulatkan